Jadi sebelum Pantai Indah Kapuk itu punya status PSN, proyek status strategis nasional, yang sebenarnya hanya 7.555 hektar, ini sudah banyak masalah. Coba bayangkan, ada 900 hektar NIB yang di atasnya ada sertifikat atas nama pribadi baik HGP, juga ada korporasi pribadi hak milik, juga korporasi HGB. Itu hanya 3 orang, dimiliki 3 orang, 900 hektar. Ada yang atas nama Engcun Gojali, ada yang atas nama Freddy dan Henry. Ini kan nggak mungkin ada hak milik 900 hektar atas nama pribadi. BPN gimana ini kerjanya begitu loh. BPN selalu berdalih, kami hanya melayani apa yang secara formal sudah dilengkapi. Masalah materialnya bagaimana bukan kewenangan kami. Dan sebenarnya pencabutan pagar laut hari ini, Bang, itu belum membuka misteri. Soal pagar laut terindra itu udah dari dulu bukan misteri, semua tahu ada pagar laut. Yang menjadi misteri kan yang sampai hari ini belum dibongkar oleh kekuasaan, oleh negara, itulah siapa yang masang. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa yang mendanai? Untuk kepentingan apa itu pagar ada? Kok bisa aparat kita membiarkan? Dan saya sudah ajukan nama-nama siapa pelaku pemagaran tadi. Saya sudah datangi KKP, saya sudah minta audiensi, saya sudah sebut nama ke KKP. Ada Ahmad Gojali alias Engcun, ada Mandor Mehmet yang mengerjakan sebagai kontraktornya, ada Ali Hanafi Ahlijaya. Dan Ali Hanafi Ahlijaya itu orangnya Aguan. Kenapa negara berhenti pada status pencabutan? Kenapa negara nggak bertindak mencari siapa yang melakukan pencabutan, siapa yang membiayai, untuk apa? Dan ini sudah jelas kejahatan. Sakti Wahyu Trenggono, aneh ini orang, menteri satu ini. Dia sudah bisa membahas motif daripada pagar itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan sedimentasi, nanti akan teruruk lama-lama menjadi daratan. Dari mana dia mendapatkan kesimpulan itu? Kalau begitu dia sudah tahu yang memagar. Nah, saya punya data lain, Bang. Ini sebenarnya adalah prakondisi untuk menguasai wilayah laut untuk nantinya direstorasi menjadi daratan sebagai asas untuk industri properti. Saya sebut Pantai Indah Kapuk. Karena semua data yang saya miliki, informasi keterangan saksi menuju kepada Pantai Indah Kapuk, bukan yang lainnya. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Hasil investigasi Tempo ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang di kasus pagar laut pesisir Tangerang. Hasil investigasi dapat diteruskan ke lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, untuk melakukan proses hukum yang lebih mendalam. Karena saya bisa pastikan, Bang, terlibat semua ini. Desa, kecamatan, notaris, kemudian BPN, menteri, dan termasuk institusi penjaga kedaulatan negara kita, TNI dan juga Polri. Kenapa? Gak mungkin, Bang, ada pagar sampai 30 meter, Pol Air itu nggak tahu, TNI AL itu nggak tahu, polisi nggak tahu, kecamatan nggak tahu, kelurahan tempat hilir mudik bambu dibawa nggak tahu. Nggak mungkin. Itu mengkonfirmasi apa? Memang kejahatan terhadap kedaulatan negara ini luar biasa. Dan ingat, ini bukan kejahatan tanam pagar laut, tidak ansih soal itu, tapi ini kejahatan terhadap kedaulatan negara. Terkait ditemukannya pagar laut sepanjang 30,16 km yang dibangun di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, pagar laut itu terus bertambah panjang dan sejauh ini tidak diketahui siapa yang membangunnya. Pemanfaatan ruang tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut merupakan pelanggaran. Adanya pagar laut Tangerang mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak kuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Kedua, proses merampas itu menggunakan syarat hukum, di mana ada kolusi dan korupsi antara oknum pejabat
Tapi saya sulit untuk mengatakan ini oknum karena terjadi secara sistematis, masif, dan brutal. Karena semua terlibat dari desa, kecamatan, kemudian notaris, ujung produk akhirnya di BPN. Nah kalau HGB menteri, karena kewenangannya ada di menteri kalau HGB untuk korporasi. Saya dapat data itu. Kalau saya yang hanya mengandalkan kerja-kerja advokasi secara mandiri bersama kawan-kawan yang kebetulan di tim kami ini memang punya kepedulian kepada rakyat, makanya kami pun sudah dapat data yang sebegini. Bagaimana kalau ini dilakukan oleh negara yang punya sarana prasarana, alat kelengkapan, sumber daya, bahkan anggaran? Nah dalam konteks pagar laut ini terus terang kami bang, rakyat jelas khawatir. Bagaimana kami bisa dilindungi dari serangan asing, serangan bom nuklir, bahkan serangan pagar laut saja nggak bisa diungkap.